Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu 5 Rabiul Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada malam ini kita akan membahas tentang tema yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, dan arti akidah secara istilah syariat adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syai'un minasyakki awir raib. Akidah yaitu setiap sesuatu yang diyakini oleh seorang muslim di dalam hatinya dengan keyakinan yang kokoh, tidak terbesit di dalam hatinya sedikit pun dari keraguan. Maka tema kita futur adalah musuh utama saat berhijrah, adalah tema yang berkaitan dengan akidah. Karena kita sebagai seorang muslim dituntut untuk istiqamah.
Sedangkan futur adalah kebalikan dari istiqamah. Akidah seorang muslim menuntut agar kita istiqamah sampai mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 102. Dan tema futur adalah musuh utama saat berhijrah. Ini kebalikan dari istiqamah, dan istiqamah adalah erat kaitannya dengan akidah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi. Sedikit menyimpang tentang istiqamah, saya tidak berbicara tentang istiqamah, tapi saya berbicara tentang futur. Tetapi sedikit menyimpang tentang istiqamah berdasarkan surat Ali Imran ayat 102 tadi. Para ulama menyimpulkan bahwa istiqamah mempunyai dua rukun utama. Tidak akan pernah seseorang dikatakan istiqamah kecuali dengan mengumpulkan dua rukun ini. Yang pertama, ma'rifatut tariq, mengenal jalan. Dan ini terisyaratkan di dalam firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Seseorang tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan mengenal jalan yang benar. Itulah yang disebut oleh Allah dalam isyarat dalam firman-Nya, haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa, sebenar-benar jalan. Banyak orang yang hijrah salah jalannya. Dia hanya sebatas penampilan, sebatas ganti kawan, sebatas ganti komunitas. Tapi salah jalannya karena dia tidak tahu jalan. Makanya para ulama mengatakan berdasarkan isyarat dari ayat tadi Ali Imran surat ketiga ayat 102, rukun istiqamah ada dua, yaitu ma'rifatut tariq, mengenal jalan. Mengenal jalan yang benar. Jalan yang benar itu harus dikenal. Karena tidak akan pernah bisa istiqamah kecuali dengan mengenal jalan yang benar, bukan hanya sekedar jalan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Di situ terdapat isyarat agar kita mengenal jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana yang ayat yang saya sebutkan tadi, surat Yusuf surat ke-12 ayat 108. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mengenal jalan, yaitu surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Maka rukun istiqamah pertama, mengenal jalan yang benar. Rukun istiqamah yang kedua yaitu selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Dan ini terisyaratkan di dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslim. Lihat ayat itu, janganlah kamu sekali-kali, tunna, nun tasydid itu maksudnya adalah penekanan. Dalam bahasa Arab ilmu nahwu nunut taukid, penekanan, yang artinya jangan pernah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Rukun istiqamah yang kedua, selalu berjalan di atas jalan yang benar sampai mati. Persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud di sini kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, hatta ya'tiyakal maut, sampai datang kepadamu kematian. Tetaplah beribadah kepada Allah. Surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 99. Ahibati hafizakumullah, kembali kita ke permasalahan tadi. Maka tema malam ini tema yang penting, bahkan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan akidah. Dan dari seluruh disiplin ilmu agama, kalau Anda lihat para penceramah, ustadz, pendai, siapapun yang mengajari umat tentang Islam, maka dia mengajari tidak lebih dari 4 disiplin ilmu agama. Yang pertama, ceramah ataupun kajian yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua, kajian yang berkaitan dengan ibadah. Yang ketiga, kajian yang berkaitan dengan muamalah. Yang keempat, kajian yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Dan dari 4 disiplin ilmu ini yang digunakan oleh para penceramah, pendakwah, yang paling utama dia adalah akidah. Karena akidah itu bagaikan akar pada sebuah pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh tanpa akar. Maka saya berpesan, jangan pernah bosan jika ada seorang ustadz mendakwahi judul kajiannya tentang akidah. Karena bangunan keislaman dimulai dari sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, bertasbih, dan segala macam aktivitas ibadah tidak akan pernah dianggap oleh Allah, tidak akan pernah dilirik oleh Allah kecuali dengan dasar akidah yang benar. Misalkan di dunia ini ada disebut dengan seorang bunda, bunda kemanusiaan. Seistimewa apapun dia menjadi seorang bunda kemanusiaan, tetapi jika tidak beragama Islam, akidahnya rusak, pasti ditolak. Karena akidah adalah pondasi dasar. Dia bagaikan akar pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh, menjulang tinggi, berbuah, diambil buahnya tanpa akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan? Apa yang dijadikan oleh Allah perumpamaan? Kalimatan thayyibah, ucapan yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir generasi sahabat, mengatakan ucapan yang baik di sini adalah kalimat la ilaha illallah, akidah. Bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat la ilaha illallah, perumpamaan tentang akidah. Kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang tumbuh, yang baik. Asluha thabit, akarnya kokoh, akarnya kuat, akidahnya kuat. Wa far'uha fis sama', kemudian dia tumbuh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahin biizni rabbiha, maka dia memberikan buah-buahnya di setiap waktunya dengan izin Allah. Hanya akidah yang kuat yang bisa menumbuhkan amal. Maka saya berpesan, ini termasuk daripada futur nantinya yang kita bicarakan. Kalau Anda sedang malas, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua, tangannya sudah langsung merogoh kantong untuk melihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tanpa berzikir, tanpa hatta istighfar, enggak istighfar, langsung zikirnya touchscreen, murojaah Facebook. Maka pada saat itu yakini baik-baik, akidah Anda sedang bermasalah. Yang malas ibadah, yakini baik-baik, akidahnya sedang menurun. Lihat orang munafik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila ssalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka jika bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Orang munafik malas kenapa? Karena akidahnya rusak. Yura'unan nas, mereka riak kepada manusia. Akidahnya rusak membuat orang malas. Maka garis bawahi baik-baik. Ya, perkara penting pada malam ini. Saat seseorang malas beribadah, maka berarti akidahnya sedang menurun. Kalau tidak ingin dikatakan rusak. Seperti orang munafik yang asalnya awal-awal hijrah pertama, bahkan mungkin setengah jam, seperempat jam sebelum azan sudah ada. Setelah hijrah berlalu, dia anggap biasa. Yang ada akhirnya adalah dia datang ke masjid, sholat berjamaah, masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu datangnya kapan? Saat sebelum salam. Maka cek pada saat itu, pasti akidahnya sedang bermasalah. Entah ibadahnya riya, entah dia terlalu mencari dunia, pasti bermasalah akidahnya. Ini ahibati hafizakumullah. Maka perkara tema kali ini sangat penting karena berkaitan dengan akidah. Yang kedua, tema kali ini sangat penting karena mau tidak mau, kita mau atau kita tidak mau, pasti ada futur. Pasti terjadi futur, mau tidak mau. Ya, hal ini sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bil isyan. Para ulama mengatakan iman itu ada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Para ulama mengatakan, ulama ahlu sunnah mengatakan iman itu ada 5 kalimat yang diakhiri dengan huruf nun. Yang pertama, al-iman huwa al-i'tiqadu bil janan, meyakini dengan janan, nun akhirnya. Janan artinya adalah hati. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali meyakini dengan hatinya. Wal qawlu bil lisan, nun akhirnya, ucapan dengan lisan. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali dia mengucapkan dengan lisannya, nun yang kedua. Wa amalun bil arkan, dan beramal dengan arkan, nun akhirnya, beramal dengan anggota tubuh. Seseorang tidak dikatakan beriman kecuali dia beramal dengan anggota tubuh. Kemudian para ulama mengatakan yazidu bi ta'atir rahman, iman tersebut bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman, nun yang keempat. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan kemaksiatan, dengan isyan, nun kelima. Makanya para ulama mengatakan iman terdapat pada 5 kalimat yang seluruhnya diakhiri dengan huruf nun. Nah, kembali kita ke permasalahan kita. Tema ini penting, futur, musuh utama saat berhijrah. Kenapa? Karena Anda mau, Anda tidak mau, pasti futur. Kenapa? Karena iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Sedangkan kita ini makhluk yang senantiasa selalu berbuat maksiat. Itu sudah nas, penegasan tegas dari Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kullu bani adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan, selalu. Makanya tema ini penting dari sisi kenapa? Karena kita pasti futur. Futur itu pasti terjadi. Yang kedua,
Kenapa tema ini penting? Karena kita pasti futur disebabkan karena hati sering berbolak-balik. Lihat, perhatikan sekarang, hati sering berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, innama summiyal qalbu min taqallubih. Sesungguhnya hati dinamakan qalbu, hati dinamakan qalbu karena taqallubnya, karena berbolak-baliknya, sering berubah-ubah. Maka tema ini penting. Kenapa? Karena futur pasti terjadi. Kenapa? Karena hati kita tidak menetap pada satu keimanan. Dia berbolak-balik. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan sabdanya, innama mathalul qalbi kamathali rishah mu'allaqah fi asli syajarah yuqallibuha rihu dhahran batina. Sesungguhnya hati itu bagaikan bulu ayam yang ada di jalanan, diterpa oleh angin ke kanan dan ke kiri. Begitulah hati. Kadang kita beribadah ikhlas karena Allah, ada kawan jadi riya. Kadang kita hijrah hanya karena Allah, ada kawan akhirnya jadi riya. Maka akhirnya berbolak-balik. Ini penyebab kenapa tema ini futur, karena futur pasti terjadi. Kenapa futur pasti terjadi? Karena hati kita sering berbolak-balik. Lihat dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna quluba bani adama kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahid yasrifuhu haitsu yasha. Sesungguhnya hati-hati seluruh anak Adam, kita semua, seluruhnya di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan hati tersebut seperti satu hati, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami selalu di atas ketaatan kepadamu. Nah, kalau sudah kita pahami ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini penting. Apalagi di sana ada penegasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi dzalika faqad halak. Setiap waktu beramal ada masa semangat, tinggi semangatnya. Kemana ada kajian dia datang, kemana ada sholat berjamaah dia lakukan, tinggi semangatnya. Dan setiap masa semangat pasti ada masa futur. Barang siapa yang masa futurnya datang, dia kembali ke sunnahku, dia akan selamat. Saya beri contoh misalkan, awal-awal hijrah semangat nuntut ilmu, semangat hadir pengajian, paling depan duduknya, ya. Bahkan mungkin kajiannya habis maghrib, dia habis zuhur sudah datang. Maka setelah dia masa semangat, tetapi tidak terkontrol semangatnya, nanti akan saya sebutkan apa sebabnya tidak terkontrol semangatnya, apa sebabnya futur, saya akan sebutkan nanti. Maka akhirnya mulai dia futur, mulai yang asalnya di depan ustadz, mulai di sab kedua, sab ketiga, sab keempat. Kemudian akhirnya sebulan hilang dari majelis ilmu, 3 bulan tidak terdengar kabarnya. Bulan yang keempat terdengar kabarnya, dia sudah narkoba, masuk penjara. Hati-hati. Saya berpesan kepada diri saya pribadi sebelum antum sekalian, tidak ada keburukan yang paling buruk yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan kemurtadan dan berbalik arah setelah dia istiqamah. Itu sangat menyedihkan. Itu sangat menyedihkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan,
tiga perkara yang apabila seseorang di dalam dirinya ada tiga perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satunya adalah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan sebelum berhijrah, sebagaimana dia membenci terceburnya dirinya ke dalam neraka. Ada kesempatan, ada teman, ada godaan mengajak dia untuk kembali. Lah, tidak, saya tetap berhijrah. Meskipun rugi teman, rugi dunia, rugi harta, rugi perempuan, saya tetap berhijrah. Itu manisnya iman. Maka pemahaman baliknya adalah orang akan mendapatkan buruknya iman, sesuatu yang sangat buruk apabila dia kembali setelah berhijrah, kembali bermaksiat, kembali mengerjakan keburukan, kembali mengerjakan dosa, kembali terlena-lena, kembali terleha-leha. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita ke permasalahan tadi. Sekarang kalau sudah kita pahami itu, maka kita akan mengambil apa potret-potret dari orang yang futur. Silahkan nanti Anda introspeksi diri Anda. Bahkan kalau perlu interogasi. Kita ini futur atau enggak? Ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, apa itu futur? Futur diambil dari 3 huruf dasar, fa, ta, dan ra. Setiap kata dalam bahasa Arab yang asal hurufnya berasal dari 3 huruf dasar fa, ta, dan ra, seperti futurun, fatara, yafturu, maka maksudnya adalah 2 poin. Futur secara bahasa maksudnya adalah 2 poin. Sakana ba'da hiddah, walana ba'da shiddah. Melemah setelah kencang, dan diam setelah bergerak dengan kuat. Itu arti futur secara bahasa. Melemah setelah kencang, setelah semangat, setelah luar biasa hijrahnya, maka dia futur. Melemah atau diam, benar-benar diam, hatinya tidak khusyuk. Dan saya akan sebutkan potret-potret orang yang sedang futur. Silahkan kita introspeksi diri, kemudian kita juga bahkan interogasi. Nah, adapun futur secara istilah syariat adalah al-intiqal min at-ta'ah ila al-ma'siyah. Berpindah dari ketaatan kepada kemaksiatan. Wal-intiqal minan nasyat ila dha'f. Berpindah dari kesemangatan taat kepada kelemahan taat. Itu namanya futur. Saat orang lemah, saat orang semangat kemudian dia berpindah kepada kelemahan, itu namanya futur. Saat seseorang yang biasanya di saf pertama sholat berjamaah, dia kemudian turun saf kedua, turun saf ketiga, turun saf keempat, ya, maka itu namanya futur. Kita ambil sekarang potret-potretnya. Silakan introspeksi masing-masing. Dan hati-hati, ketika saya menyebutkan potret-potret ini, maka dia banyak. Jangan sampai banyaknya ini membuat kita bingung. Tetapi coba runut satu-satu. Ya, runut satu-satu. Apakah kita masuk ke dalamnya? Taib. Yang pertama, potret futur yang pertama adalah mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengerjakan maksiat tersebut berulang-ulang. Mengerjakan maksiat
serta diulang-ulang. Ini termasuk daripada futur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, "Maman ya aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku maka dia adalah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka potret futur adalah orang yang bermaksiat. Dan bermaksiatnya terus menerus sampai kecanduan. Nah, maksiat ini kita bagi menjadi beberapa poin. Dan ini potret-potret futur semua ya. Potret-potret futur semua. Yang pertama, saya sebutkan tadi, maksiatnya terus menerus. Para ulama mengatakan la saghirata ma'al israr. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, tidak ada dianggap sebagai dosa kecil kalau seandainya dosanya dikerjakan terus menerus. Melihat perempuan di Instagram lagi goyang 2 jari, itu dosa. Apabila dikerjakan terus menerus menjadi dosa besar. Paham? Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kam min saghiratin ma'a qillatil haya wa 'adamil asy-syu'ur bil 'idham wal khauf min Allah taala yulhiquha bil kabirah." Berapa banyak dosa kecil yang dikerjakan terus menerus tanpa rasa malu, tidak takut kepada Allah, kemudian tidak merasa Allah subhanahu wa ta'ala maha besar, maka dosa-dosa kecil yang dilakukan terus menerus tersebut ditulis sebagai dosa besar. Ini hati-hati. Ini potret yang pertama tentang bermaksiat, yaitu maksiat dikerjakan terus menerus. Orang futur adalah orang yang bermaksiat saat dia maksiatnya terus menerus. Yang kedua, orang futur adalah orang yang bermaksiat dan meremehkan maksiat dosa kecil. Ya, meremehkan maksiat dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Seperti misalkan perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna amalan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r." Kalian mengamalkan amalan, kalian anggap pada pandangan kalian dia adalah lebih tipis dari rambut. Ini mah dosa kecil, nggak apa-apa, nanti kita beristighfar. Dosa kecil nggak apa-apa, nanti kita beristighfar. Padahal in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqan. Sebenarnya dosa tersebut kami anggap di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa-dosa besar. Nah, potret futur yang kedua yaitu bermaksiat dengan dosa-dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Ini futur, meremehkan dosa kecil. Kita tahu dalam agama Islam ada dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan bahwa ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar dijauhi dan juga dosa kecil. Bilal ibnu Sa'ad mengatakan, la tahqiranna saghiratan
La tanzur ila sigharil ma'siyah. Jangan engkau lihat kecilnya sebuah maksiat. Walakin inzur ila 'azamati man 'asait. Tetapi lihatlah kepada besarnya, agungnya zat yang engkau maksiati, Allah Jalla fi'ula. Maka hati-hati dengan Instagrammu, dengan Facebookmu, WhatsAppmu. Melihat perempuan dosa. Tetapi jika dosa tersebut diulang-ulang bertumpuk-tumpuk, maka dia menjadi besar. Termasuk potret orang yang futur adalah melakukan dosa kecil, meremehkan dosa kecil. Para ulama mengatakan, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan sekali-kali pernah engkau remehkan satu dosa kecil. Gunung yang paling tinggi itu adalah tumpukan dari dosa-dosa kecil. Hati-hati para ikhwan. Ini potret futur yang kedua yang berkaitan dengan maksiat. Saya ulangi ya, potret futur adalah bermaksiat. Bermaksiat ada bagian-bagiannya. Yang pertama, bermaksiat terus menerus. Yang kedua, bermaksiat dengan dosa kecil, acuh tak acuh dengan dosa kecil. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang dosa, innal mu'min yara dhunubahu kadhubabin. Innal mu'min yara dhunubahu karajulin yaqa'u tahta jabal yakhafu an yaqa' alaih. Orang beriman melihat satu dosa seperti di bawah kaki gunung, dia khawatir gunung yang besar tersebut menimpanya. Itu satu dosa. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfihi fayaf'alu bi'adaihi hakadha. Adapun orang-orang yang penuh dengan dosa, dia melihat dosanya tersebut seperti seekor lalat nemplok di hidungnya, kemudian dia begitu. Maka hati-hati, ini potret futur, yaitu seseorang bermaksiat. Sudah dua sisi, maksiatnya dikerjakan terus menerus. Yang kedua, meremehkan dosa kecil. Ya, kita adzan isya, kemudian salat isya, habis itu bubar. Enggak, belum selesai ini. Ya, saya punya 20 potret. Itu baru satu. Ya, belum lagi mengobati potret tadi. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Pada pertemuan sebelum salat Isya tadi sudah kita bahas tentang pentingnya membahas tema futur. Karena satu, dia berkaitan dengan ilmu akidah. Yang kedua, setiap manusia akan terkena futur. Maka penting untuk dibahas. Karena manusia senantiasa imannya naik dan turun. Yang kedua, manusia hatinya senantiasa berbolak-balik. Kemudian yang sudah kita bahas juga adalah tentang makna futur. Futur yaitu secara bahasa dia lemah setelah kuat, diam setelah bergerak. Dan secara istilah syariat adalah kembali kepada kemaksiatan setelah ketaatan, atau melemah dari ketaatan. Kemudian kita sudah bahas juga tentang potret dari futur. Potret yang pertama yaitu bermaksiat. Dan kita sudah sebutkan bahwa maksiat di sini
potretnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mengerjakan maksiat terus-menerus. Karena para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Bukan dinamakan bertobat kalau seandainya dia terus-menerus berdosa. Kemudian yang kedua yaitu meremehkan dosa kecil. Meremehkan dosa kecil. Potret yang ketiga dari bermaksiat adalah bermaksiat saat sendirian. Ini futur. Bermaksiat saat sendirian. Ini futur. Seperti contohnya, saya contohkannya sebelum kita sebutkan dalil-dalilnya. Contohnya mohon maaf, onani bagi para pemuda yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Maka ini dosa. Dan makanya di dalam bahasa Arab onani istilahnya adalah al-'adah as-sirriyah, kebiasaan rahasia. Itu istilah dalam bahasa Arab. Makanya dia adalah dosa yang tersembunyi. Kemudian yang kedua diantaranya adalah melihat, menonton hal-hal yang diharamkan untuk ditonton. Dari mulai foto, video, atau apapun yang dikerjakan saat sendirian. Malam-malam wajahnya bersinar karena ada handphone. Tahunya yang dilihat adalah hal-hal yang diharamkan. Dan ini umum, baik bagi laki-laki melihat hal-hal yang diharamkan ataupun perempuan melihat hal-hal yang diharamkan. Dan di zaman yang begitu mudah untuk mengakses informasi di zaman sekarang, dosa ini sudah tidak terbendung. Dan saya berpesan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Akan tetapi yang menjadi jaminan adalah ketika seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yara wa yasma', melihat dan mendengar. Alam ta'lam bi anna Allah yara? Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Itu yang menjamin kita. Yang menjamin kita adalah ketika kita melakukan ihsan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menegakkan ibadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah di depan. Kalau tidak mampu maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu yang bisa menjaga kita saat bermaksiat saat sendirian. Dan ketahui baik-baik para ikhwah, untuk apa kita dapat pujian manusia sedangkan kita tahu kekurangan diri kita? Tidak manfaat manusia memuji si fulan sudah berhijrah, si fulan sudah istiqamah, si fulan sudah berhaluan akhirat, orientasi akhirat, sedangkan kita tahu diri kita sendiri. Saat sendirian semua situs dilihat, semua hal-hal yang dilanggar dilibas semuanya, ditonton sampai sejelek-jeleknya. Apalagi di zaman sekarang, hanya satu klik kita bisa melihat sampah-sampah dunia. Maka tidak ada yang bisa menahan itu kecuali iman, merasa diawasi oleh Allah. Maka dan dosa saat sendirian menghapuskan pahala. Ingat itu baik-baik. Dosa saat sendirian menghapuskan pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamata bidan faja'alaha Allah azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku
yang datang pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti Gunung Tihamah. Gunung Tihamah, gunung yang terkenal tinggi dan besarnya di tanah Arab, di kota Yaman. Bergunung-gunung pahala. Tetapi pahala bergunung-gunung tersebut dijadikan oleh Allah seperti haba mansura. Antum tahu haba? Apabila kita membuka jendela, kemudian ada terpaan sinar matahari, kemudian ada debu-debu kecil, itu haba. Setelah dia bergunung-gunung menjadi haba, menjadi debu-debu yang berterbangan. Lalu Thauban maula Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengejar, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati kami untuk mereka, terangkan kepada kami siapa mereka, agar kami tidak berlaku seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innahu min ikhwanikum." Dia adalah saudara kalian. Artinya saudara seiman kalian. Wa min bani jildadikum, dia adalah sebangsa kalian, artinya dia manusia. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, mereka ibadah di malam hari, salat di malam hari, ahli ibadah. Maka saya pesan, permasalahan futur ini bukan untuk orang-orang yang ahli maksiat. Futur ini temanya untuk ahli taat, orang yang mulai meniti jalan Allah. Dia ahli ibadah, sholat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka jika bersendirian dengan hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar seluruhnya, mereka libas seluruhnya. Tapi saat di hadapan manusia, apa yang terjadi pada diri mereka? Persis seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan diri dari manusia dan tidak menyembunyikan diri dari Allah. Mereka menjadikan Allah zat yang paling hina melihatnya. Kalau di hadapan manusia seakan-akan dia orang paling saleh, orang paling alim, matanya terjaga, telinganya terjaga. Tetapi saat sendirian semua dia langgar, semua dia nikmati, termasuk di dalamnya mendengar hal-hal yang diharamkan. Dan saya berpesan, ini tidak sekali lagi saya katakan, ini tidak untuk orang-orang ahli maksiat. Ada orang yang ngaku sama saya, hafal Quran, dapat sanad Quran. Kemudian beliau curhat, "Ustaz, saya ingin curhat." "Apa Ustaz?" Bahkan beliau ngajar orang, pendakwah. "Apa Ustaz?" Beliau mengatakan, "Saya punya maksiat saat sendirian Ustaz." "Apa itu?" "Masih suka mendengar musik saat sendirian." Hafal Quran, dapat sanad ijazah Quran. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke dalam perkataan ulama salaf, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang paling rendah, paling hina, tidak ada artinya saat melihatmu. Jangan engkau jadikan Allah seperti itu. Maka hati-hati, ini potret futur sangat luar biasa di zaman sekarang. Berpura-pura kemunafikan, jujurlah dengan iman. Jujur dengan iman. Sekali lagi saya katakan, terutama para perempuan juga, cadarmu, jilbab lebarmu bukan jaminan kamu selamat saat bermaksiat sendirian. Melihat hal-hal yang diharamkan, melihat laki-laki yang diharamkan, menikmati, bukan hanya sekedar menikmati, berselancar di dunia maya. Ini termasuk di dalamnya juga adalah chatting-chattingan, WhatsApp, video, call, kemudian telepon-teleponan dengan perempuan yang bukan mahram saat sendirian. Ini termasuk futur, sangat besar futurnya. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, jika ada laki-laki yang seperti itu, maka dia tidak pantas untuk jadi suamimu, karena dia sudah mengkhianati kesucian pernikahan. Antum harus tahu baik-baik bahwasanya pernikahan itu
perjanjian yang kokoh disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kami ambil perjanjian dari mereka, mitsaq, perjanjian yang kokoh. Kata mitsaq di dalam Al-Quran tidak disebutkan oleh Allah kecuali perjanjian antara para nabi dengan Allah. Dan Allah sebutkan untuk pernikahan. Maka apabila seorang lelaki menghubungi seorang perempuan dalam tanda kutip sudah berhijrah, kemudian dalam tanda kutip sudah masuk ke dalam proses ta'arufan, tetapi telepon-teleponan, video callan, memang nggak makan bakso bersama, nggak nge-mall bersama, gandeng, enggak, tetapi tetap saja berhubungan. Ini futur. Dan perempuan jangan tertipu dengan laki-laki model-model alim-alim playboy. Assalamualaikum ukhti. Saya hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan sudah sholat duha. Jangan dijawab karena kita belum mahram. Gombal. Ini futur. Ya. Laki-laki yang berani. Dan saya berpesan untuk syahwat perempuan. Syahwat perempuan adalah godaan paling terbesar bagi laki-laki. Dan ini lintas laki-laki. Mau dia ustadznya para ustadz, atau orang paling bodoh. Maka kalau berhadapan dengan godaan syahwat perempuan, seperti kerupuk melempem kena air. Ya. Dan ini ambil dari saya paling dalam, dari hati paling dalam. Ya, jangan bermain-main dengan godaan perempuan. Kamu tidak kuat, yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ambil dari saya, dari hati yang paling dalam. Kamu tidak akan kuat, yang kuat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ahibati hafizakumullah. Taib, yang kedua sekarang. Yang maksiat sudah selesai dengan bagian-bagiannya. Yang kedua, termasuk futur adalah hati terasa keras, membatu. Hati terasa keras, membatu. Tidak masuk nasihat. Ayat Al-Quran dibacakan tidak bergetar, tidak seperti dalam surat Al-Anfal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat kepada mereka maka bertambahlah keimanan. Ini tidak. Ayat dibacakan, hadis dibacakan, biasa saja. Tidak pernah air matanya berlinang. Ini saya berpesan, Pak, ada amalan indah di zaman sekarang yang bisa kita lakukan dan sulit untuk, dan jarang manusia melakukan di zaman sekarang. Dan itu amalan sahih. Masuk ke dalam kamar Anda, tutup, tidak ada seorang pun, kecuali hanya antara Anda dengan Allah dan kedua malaikat pencatat amal, Raqib dan Atid. Masuk, berzikir kepada Allah, renungkan nikmat Allah yang pernah Anda dapatkan, renungkan dosa-dosa yang pernah Anda lakukan kepada Allah, berzikir kepada Allah, agungkan Allah sampai air mata berlinang. Itulah ibadah yang disebut dengan khalwat. Yang belum pernah mengerjakannya saat Anda sudah berhijrah lama, ataupun yang Anda sudah berhijrah kemudian futur, coba itu. Coba awat itu. Tutup. Anda punya istri, tutup. Mohon maaf Mas sayangku, saya mau sebentar aja, 5 menit. Ngapain, kata istri? Nih, pegang handphone saya, pegang semuanya. Saya ingin berkhalwat dengan Allah. Berdua-duaan, mengakui kesalahan, mengakui nikmat yang pernah Allah berikan. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dan yang paling terakhir adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, kemudian dia berlinang air mata. Ini amalan sangat indah. Tetapi setelah Anda berkhalwat, jangan
Jangan buat status indahnya berkholwat. Ini sama aja. Bohong. Ya. Baik. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak sedikit penyimpang tentang riya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah taala. Kata beliau, saya pernah di Masjid Nabawi. Datang orang dari luar masjid bersama kawan-kawannya. Lalu orang ini datang, kemudian duduk di Masjid Nabawi, seakan-akan dia seperti duduk tasyahud. Jadi nggak sholat, langsung duduk tasyahud. Lalu temannya memfoto sebelah kanan depan, sebelah kiri depan, memotret maksudnya. Kemudian sebelah kiri belakang, sebelah kanan belakang. Habis selesai sesi pemotretan, keluar mereka. Maka kata Syekh, ini orang riyaknya ikhlas. Hati-hati nih yang selfie-selfie, yang kata-katanya kadang-kadang indah. Bulan Ramadan, indahnya menyelesaikan surat Al-Baqarah di bulan penuh berkah. Ngapain nanti tulis seperti itu? Kembali kita ke permasalahan. Termasuk sifat potret futur adalah keras hati. Terasa hati keras membatu. Saat melihat jenazah, dia tidak menangis. Tidak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa dari pembantu Utsman bin Affan, beliau bercerita, anna Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin baka, bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jika berdiri di samping kuburan beliau menangis hatta yabulla lihyatuh, sampai jenggotnya basah. Kemudian sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya, "Tudzakkiruna bil jannati wan nar, la tabki wa tabki min hadha." Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga, neraka, tidak menangis. Tapi ketika engkau berdiri di hadapan kuburan, engkau menangis. Ada apa? Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu ahwanu min. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd min. Siapa yang selamat di tempat singgah pertama, kubur, maka fase-fase persinggahan selanjutnya dia akan lebih mudah darinya. Siapa yang tidak selamat di fase pertama, tempat persinggahan kubur, maka fase-fase selanjutnya lebih sulit baginya. Ini yang membuat Utsman menangis. Nah, orang yang potret futur adalah ketika melihat jenazah, melihat kuburan. Bahkan ada orang yang tidak berziarah kubur. Dakwah sunnah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dakwah salaf mengajak orang mentauhidkan Allah dan berhati-hati saat berziarah kubur. Jangan sampai meminta kepada orang kubur, orang yang sudah dikubur. Tetapi bukan berarti kita melarang orang berziarah kubur. Maka yang belum punya kebiasaan berziarah kubur, berziarahlah. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berziarah kubur hampir setiap malam untuk melembutkan hati. Termasuk futur adalah orang yang saat melihat jenazah tidak terbesit hatinya. Saya cuma tempatnya 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Nggak pernah terbesit di dalam hati. Tidak pernah terenyuh ketika melihat kematian, melihat kain kafan, kuburan, bahkan tidak pernah berziarah kubur. Ini futur. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 74, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka mengeras setelah itu, maka dia bagaikan batu, bahkan lebih keras daripada batu. Dan perlu diketahui, batu adalah benda yang paling kuat di atas muka bumi. Besi, beton kalah dengan batu. Makanya batu tidak akan pernah meleleh. Batu cuma bisa dia pecah. Ada hati yang seperti batu. Kenapa hatinya seperti batu? Karena dia futur. Apa
Apa penyebab dia futur? Maksiat yang awal tadi. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza aznabal abdu nukkitat fi qalbihi nuqtatun saudah." Hadis riwayat Tirmidzi. Jika seorang hamba melakukan maksiat, maka ditorehkan di hatinya nokta hitam. Fa idza naza' wastaghfar saqala qalbu. Kalau seandainya dia melepaskan dosa tersebut, beristighfar, hatinya kembali bening. Fa in zada zidat alaihi hatta ta'lu qalbuh, fadzalika ar-ran. Kalau seandainya dia tidak melepaskan, malah bertambah maksiatnya, maka nokta-nokta hitam terus bertambah sampai menutupi hatinya. Itulah ran yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Ran, penutup hati. Yang akhirnya karena hatinya ditutup, maka akhirnya dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak maksiat, keras hatinya. Mau ante nasihati dengan ayat Quran, hadis Rasul, didatangkan ustaz paling lembut didatangkan, kayak Ustaz Abu Jabir Syafiq bin Riza Basalama, nggak mempan. Bukan nggak mempan lagi, nggak mempan. Ya, karena hatinya keras. Potret yang ketiga. Nah ini hati-hati. Silahkan introspeksi, bahkan saya katakan interogasi diri kita. Yaitu tidak maksimal saat beribadah. Ibadah sekedarnya, asal dilakukan. Padahal Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Abi Ya'la. Rasulullah SAW bersabda, innallaha, lihat hadisnya menarik, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah sangat menyukai jika salah seorang dari kalian beramal, hendaklah dia beramal dengan itqan, dengan maksimal, dengan teliti, telaten. Saya beri contoh, misalkan ya, saat sholatnya khusyuk, ini Allah sukai. Sholatnya hadir hati, ini Allah sukai. Sholatnya tumakninah, ini Allah sukai. Adapun orang yang futur, sholatnya sekedarnya, sholatnya tidak khusyuk. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail. Apa sih arti wail? Apa pengertian tafsir dari wail? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wail wadin fi jahannam khabithut ta'mi ba'idul qa'ri. Lembah dalam neraka jahannam, baunya busuk, sangat dalam. Dalam tafsiran yang lain, wail adalah wadin fi jahannam min sadidin wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya cuma darah, muntah penghuni neraka dan juga nanah. Itu wail. Wail bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Orang-orang yang an sholatihim sahun, yang lalai dari sholatnya. Apa maksudnya lalai dari sholatnya? Salah satu tafsirannya adalah tidak khusyuk. Sholat nyari kunci mobil. Saat sholat nyari kunci mobil. Allahu Akbar. Kunci saya di mana ya? Mulai sok ganteng, pegang pelan-pelan, nggak dapat. Kiri nggak dapat. Mulai dia berputar, lagi sholat. Kemudian dia bilang, sepertinya ada di belakang meja. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia cari itu kunci mobil di belakang meja dan dia dapat. Berarti dia sholat sambil nyari kunci mobil. Ini futur. Ibu-ibu sholat sambil meracik bumbu. Allahu Akbar. Kayaknya kurang vetsinnya itu. Ya. Contoh yang lain lagi, doa. Dia berdoa tapi tidak hadir hatinya. Artinya mengerjakan ibadah tidak itqan, tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Doanya tidak hadir hatinya.
Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yaqbalu du'a, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan terlena. Doa dia tapi tidak maksimal doanya. Contoh lain-lain lagi, tidak itqan di dalam beribadah, berzikir setelah sholat. Ya, saya sering banyak perhatikan ini. Berzikir setelah sholat. Seperti yang saya ungkap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua langsung merogoh. Lisannya istighfar, astagfirullah, tapi lihat status sudah di like berapa, yang komen berapa. Astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi lihat, ini enggak itqan. Ya, begitu juga baca Quran, yang penting hatam. Dan saya berpesan ini, yang ada niatan di dalam dirinya untuk menghafal Quran, ingat baik-baik. Hafalan Quran adalah langkah pertama, bukan paling utama, bukan tujuan. Tetapi dia langkah pertama, yang tujuannya apa? Mengamalkan. Anda punya anak Anda ingin cita-cita Anda bercita-cita anak Anda ingin hafal Quran. Ingat, itu bukan tujuan. Tetapi bagaimana ketika dia hafal Quran dia bisa mengamalkannya. Lihat perkataan seorang tabi'i terkenal, bahkan digadang-gadang sebagai abidul haramain, ahli ibadah dua tanah suci, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna Allah anzala al-Quran liyu'mala bih, fattakhadha an-nasu qira'atahu amala." Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran agar diamalkan. Tetapi yang ada terjadi sekarang adalah manusia membacanya dan itu dianggap sebagai amalan. Bacaannya dianggap sebagai amalan. Padahal yang paling penting apanya? Mengamalkannya. Termasuk di dalamnya futur adalah orang yang tidak itqan saat baca Al-Quran. Yang penting baca. Yang penting hatam. Tidak faham, tidak mengamalkan. Ini adalah potret dari futur. Itu yang ketiga. Yang keempat, malas beribadah. Beda dengan yang ketiga dengan yang keempat. Kalau yang ketiga dia beribadah tapi tidak itqan, tidak sempurna, tidak telaten beramalnya. Kalau yang keempat ini malas dalam beribadah. Saya beri contoh, misalkan sholat malas, terutama sholat subuh dan sholat isya. Hati-hati itu. Sholat subuh, sholat isya. Kita ini sekarang nih, malam-malam nih, ya kajian sampai jam 8, katanya sampai jam 8.15, ya. Kemudian subuhnya terlambat, nggak ada manfaatnya. Hati-hati. Terutama subuh dan isya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul atamah wa salatul fajr." Salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka termasuk futur orang yang terlambat waktu salat. Termasuk futur orang yang setiap hari menjamak maghrib dan isya. Ada nggak begitu? Karena macet, ada tidak? Kalau di Jakarta banyak. Gara-gara macet setiap hari menjamak maghrib dan isya. Dan itu hati-hati, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena berarti mengerjakan sholat maghrib di luar waktunya. Dan itu berarti perbuatan bid'ah. Kapan Ustaz bolehnya kalau begitu? Karena macet. Kalau seandainya kita sudah mengusahakan ternyata macet bukan menjadi kebiasaan, baru boleh. Adapun kebiasaan seperti itu maka tidak boleh. Paham para ikhwah? Yang mengakhirkan waktu sholat seperti orang munafik. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Jika telah masuk waktu asar, intazar, dia menunggu hatta idza kanat baina qarna syaitan, sampai matahari mau terbenam di antara dua tanduk setan. Maksudnya ufuk barat dan ufuk timur. Qama fanaqara arba'an. Lalu dia bangun sholat cepat-cepat. Dia sholat seperti ayam mematuk makanannya. Karena malas.
Ini termasuk futur. Termasuk di dalamnya futur adalah malas mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnah, ba'diyah, qabliyah. Terutama ba'diyah, qabliyah. Terutama sebelum subuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah sebelum subuh, ya. Baik hadaran wala safaran, baik itu saat mukim atau saat bersafar, jangan pernah tinggalkan. Termasuk futur orang yang malas beribadah sunnah. Termasuk di dalamnya sholat qabliyah subuh. Ada orang bertanya, Ustadz, bolehkah mengqadha qabliyah subuh setelah sholat subuh langsung? Saya ulangi, bolehkah mengqadha qabliyah subuh? Paham qabliyah subuh? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bolehkah dikerjakan setelah sholat subuh karena kita terlambat? Maka jawabannya iya, boleh. Berdasarkan hadis dari Qais ibn Talq ibn Ali, bahwasanya Qais setelah sholat subuh bersama Rasulullah SAW, maka beliau bangun. Kata Rasulullah SAW, mahlan ya Qais, wahai Qais, sebentar, al-fajr raka'atan, sholat subuh cuma 2 rakaat, kenapa engkau ingin sholat lagi? Maka beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah 2 sholat sebelum subuh yang saya ketinggalan. Tetapi ingat, itu tidak boleh dikerjakan setiap hari. Kalau dikerjakan setiap hari menjadi nanti qabliyah subuh, ba'diyah subuh, dan tidak ada ba'diyah subuh. Nggak boleh dikerjakan setiap hari. Kalau dikerjakan setiap hari itu futur. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian contoh yang lain lagi, yaitu orang yang tidak perhatian kepada musim-musim kebaikan. Musim waktu kebaikan. Saya beri contoh. Ketika azan dikumandangkan, saya sering memperhatikan sebelum kajian. Ketika azan dikumandangkan, masih sibuk dengan Instagram. Pas azan, sampingnya saya, sampingnya ustadznya, bodoh amat dia. Ya, ini futur nih. Orang azan dulu beberapa waktu yang lalu di negeri ini ada orang yang menghinakan azan. Saya katakan, mungkin salah satu penghina azan adalah kita-kita. Karena tidak menjawab azan. Sibuk dengan Instagramnya ketika azan. Ini futur. Ya. Tidak tahu apa yang dikerjakan saat azan. Menjawab azan, mengucapkan sholawat, mengucapkan raditu billahi rabba, bersolawat, kemudian membaca doa setelah azan, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wasilah. Itu 5 amalan ketika azan. Dia tidak kerja, ini futur. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Termasuk di dalamnya adalah malas berzikir pagi, zikir sore. Jangan zikir pagi, zikir sore. Zikir setelah sholat. Termasuk futur ini. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya, saya katakan tadi, orang yang futur adalah meremehkan musim-musim, waktu-waktu, keadaan-keadaan utama. Di antaranya antara azan dan iqamah berdoa. Di antaranya sepertiga malam terakhir, sholat malam. Di antaranya menjawab azan tadi. Itu musim-musim yang luar biasa. Di antaranya bulan Ramadan. Musim-musim luar biasa. Orang yang futur adalah orang yang membiarkan musim utama, musim penuh berkah lewat begitu saja, sedangkan dia tidak isi dengan amal ibadah. Saya beri contoh ya Pak. Dulu ketika saya masih mahasiswa di Madinah, di 10 malam terakhir orang asik i'tikaf di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, mencari Lailatul Qadar. Di sana ada orang-orang yang bekerja terlalu berlebihan. Di 10 malam terakhir, semakin 10 malam terakhir semakin ramai. Bahkan saya ditawari, Din, mau kerja nggak?
Kapan? Itu 10 malam terakhir. Gajinya besar loh, 1 malam $100. Kerjanya ngapain? Nganter tamu. Nganter tamu. Orang lagi asik sholat malam di Masjid Nabawi, mencari Lailatul Qadar, dia nganter tamu. Ini futur, malas beribadah kepada Allah. Termasuk di dalamnya orang yang tidak tahu keutamaan bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan, terutama pedagang nih, saya pesan. Termasuk futur Anda saat 10 hari terakhir bulan Ramadan, semakin Anda meluaskan dagangan. Baju, Ustadz, itu lagi rame-ramenya Ustadz. Saya nggak tahu urusan. Maka saya sering mengatakan kalau lagi bulan Ramadan, ya, liburlah, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang, dijamin masuk surga, menjadi kekasih Allah, tetap beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, meluangkan waktu untuk beribadah. Maka atur waktunya dari sekarang. 10 hari terakhir Ramadan saya libur, karena saya tahu itu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang mungkin umur kita tidak sampai kepadanya. Umur kita, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Umur kita mungkin tidak sampai 83 tahun 4 bulan. Kalaupun sampai, tidak semua digunakan untuk ibadah. Seorang mendapatkan Lailatul Qadar yang cuma ada di dalam 1 malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, itu lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Maka termasuk futur orang yang tidak tahu musim kebaikan, tidak tahu kesempatan-kesempatan emas dalam beribadah kepada Allah. Di antaranya puasa Arafah, puasa Asyura, dia biarkan gak puasa. Ini futur. Baik, yang ke-5 adalah termasuk dari futur yang kelima adalah lemahnya iman. Dan saya akan sebutkan beberapa contoh dari lemahnya iman. 1, contoh dari lemahnya iman, tidak marah saat hukum Allah dilanggar. Tidak marah, bahkan rela saat hukum Allah dilanggar. Ini termasuk daripada apa? Daripada lemahnya iman, dan itu futur. Saya beri contoh, misalkan ada orang berita di mana begitu LGBT, kita harus murka. Ada orang kesyirikan, sebelum LGBT dosa paling besar dulu kesyirikan. Di televisi ada iklan pawang hujan, betul? Itu harus murka di dalam hati, tidak rela, karena itu dosa paling terbesar. Karena tidak ada yang mengatur hujan kecuali Allah. Hujan adalah salah satu kekuasaan Allah yang mutlak, tidak ada orang ikut andil di dalamnya seorang pun. Hanya Allah yang memilikinya. Ini ada iklan pawang hujan, maka kita harus membencinya. Kesyirikan apapun harus dibenci. Apabila ridha, tidak murka dengan kesyirikan tersebut, itulah lemahnya iman, dan itu futur. Contoh yang lain lagi, maksiat di bawah kesyirikan, perbuatan bid'ah dengan segala macam jenisnya. Ini baru-baru di media sosial, salawatan hey tayo. Saya berani berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya itu penghinaan terhadap salawat. Salawat ibadah yang agung dimulai oleh Allah yang melakukannya, kemudian para malaikat, kemudian diperintahkan kepada seluruh orang-orang beriman. Itu adalah penghinaan terhadap salawat. Harus benci. Harus benci ketika syiar-syiar Islam dihinakan.
Bendera la ilaha illallah dibakar harus benci. Kalau tidak itu futur karena menunjukkan lemahnya iman. Karena itu syiar paling kuat dari agama Islam. Harus benci. Contoh yang lain lagi, maksiat. Maksiat dosa-dosa besar. Banyak perzinahan, banyak LGBT, harus membenci. Kalau tidak, maka kita termasuk di dalamnya. Perhatikan perkataan menarik Syekhul Islam berkata, ini perhatikan, ini indah perkataannya. Saya sampai hafal karena sangat indahnya. Beliau mengatakan, "Idza man radhiya amala qaumin husyira ma'ahum." Siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Saya ulangi, man radhiya amala qaumin husyira ma'ahum. Siapa yang rela dengan perbuatan suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Kama husyirat imra'atu lutin ma'ahum walam ta'mal fahishatal liwati qattu. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum Sodomi, padahal dia perempuan tidak mungkin melakukan sodomi. Karena tidak ada kemaluan laki-lakinya. Tetapi karena dia rela dengan perbuatan mereka, dia dikumpulkan dengan kaum tersebut. Ini hati-hati. Yang tidak ada rasa cemburu terhadap agama. Itu futur, itu menunjukkan lemahnya iman. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha, wa man ghaba anha faradhiyaha kaman syahidaha." Jika ternampak satu dosa di atas muka bumi, apapun bentuknya, kesyirikan, perbuatan bid'ah, maksiat-maksiat dosa besar, perzinahan, minum khamar, berjudi, LGBT, atau apapun, mencuri. Jika nampak perbuatan maksiat di bumi, maka siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata, lalu dia mengingkarinya, dia melihat langsung tapi mengingkari dalam hati, maka dia dianggap seperti tidak melihatnya. Sebaliknya, siapa yang tidak melihatnya tetapi dia rela dengan hatinya, tidak murka dia dengan hatinya, maka dia seperti melihatnya. Maka termasuk lemahnya iman adalah tidak ada rasa murka saat maksiat dilakukan. Ini hibati hafizakumullah ta'ala. Termasuk lemahnya iman adalah tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar. Saya beri contoh, lagi kondangan Anda, resepsi pernikahan, ada orang makan dengan berdiri. Maka nasihati, Ustaz, hampir semua makan, hampir semua berdiri. Nasihati semampu Anda. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu termasuk daripada lemahnya iman. Terutama saya katakan lagi, nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu sulit diterima, Pak. Nahi mungkar itu sulit diterima. Kenapa? Karena berlawanan dengan hawa nafsu syahwat manusia. Adapun amar ma'ruf mudah, ayo sholat duha, ayo sedekah, ayo zikir, ayo tahajud. Makanya ya, saya tidak merendahkan pendakwah-pendakwah yang beramar ma'ruf, tetapi maksud saya kenyataannya orang yang beramar ma'ruf, ayo sedekah, banyak pengikutnya, nggak ada yang benci dia. Ayo berzikir, banyak pengikutnya, nggak ada yang benci dia. Tapi coba dia nahi mungkar, jangan ini, jangan itu, jangan ini, pasti dibenci. Karena berkaitan dengan syahwat manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Huffatil jannatu bil makari." Yang artinya surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, yang keberapa itu? Ya, yang keempat. Kemudian yang kelima. Hah? Sekarang yang keenam. Habis waktunya tapi. Cukup ya. Habis waktunya. Saya punya
20 potret orang yang saya sebutkan dengan cepat ya, biar antum tulis dan minimal kita menyebutkannya agar menjauhinya. Yang keenam sekarang, yang keenam yaitu suka popularitas. Di zaman sekarang sangat mudah. Ya, suka popularitas. Termasuk di dalamnya orang baru hijrah, baru hadir sekali pengajian, 2 kali pengajian, keluar sudah jadi mufti, Syekhul Islam, bicarain halal haram, bicarain jihad, bicarain bla 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 bla. Ini termasuk itu futur ya. Yang ketujuh, bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Bahasa Bandung pelit. Ya. Nah, ini para ikhwah, itu termasuk futur. Yang ke-8, mengajak tapi tidak mengamalkan. Ini futur. Ini kemunafikan. Sepertinya sangat soleh kalau di media sosial. Nasihat-nasihatnya begitu indah. Pas dilihat aslinya, tidak pernah mengamalkan apa yang dinasihatkan. Yang ke-9, yaitu, nah ini penting nih, melihat kepada sebuah perbuatan hanya dari sisi haram atau tidak. Melihat kepada sebuah perbuatan hanya dari sisi haram atau tidak. Apa maksudnya? Dia tidak memperhatikan kalau makruh, ya kan masih makruh, nggak dosa, nggak haram. Itu maksudnya. Kalau masih makruh, dia langgar terus. Kalau syubhat, dia kerjakan terus. Ini futur ini. Ya, ini futur. Kemudian yang selanjutnya yang ke berapa? 10. Nah, ini meremehkan amal baik. Ini penjelasan menarik sebenarnya. Kemudian yang ke-11, meremehkan amal baik ya. Maksudnya meremehkan orang beramal. Apapun jenis amalnya. Misalkan cuma mengangkat meja, menyiapkan kajian. Masa begitu? Meremehkan amal baik. Kemudian yang ke-11, suka berdebat. Itu futur. Yang ke-12, terlalu sibuk dengan mencari dunia dan harta. Sudah, ini saya berpesan nih. Kadang-kadang ada orang berhijrah meninggalkan yang haram, keluar dari bank konvensional. Baik, alhamdulillah. Kemudian dia berusaha, kemudian dia dapat usahanya baik, bagus. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Ustadz, alhamdulillah setelah saya meninggalkan yang haram, alhamdulillah saya sekarang usahanya lebih lancar. Saya kadang-kadang perkataan seperti itu tidak terlalu excited. Kenapa? Karena wahai saudaraku, Anda ketika meninggalkan yang haram, tujuannya apa? Orang ketika ninggalin yang haram, tujuannya apa? Meninggalkan pekerjaan riba, tujuannya apa? Agar selamat, tidak dilaknat, betul tidak? Betul. Lalu itu berarti kan tujuannya, orientasinya akhirat. Lalu kenapa sekarang orientasinya duniawi? Saya gara-gara meninggalkan ini, kemudian usaha saya luas. Ini berarti anda duniawi sekarang. Dan ini jawaban yang kadang-kadang saya disalah-salahin. Itu kan ada video saya itu dipotong-potong. Tinggalkan yang haram, maka anda akan diberikan gantinya oleh Allah. Ada orang protes, Ustadz, saya sudah 3 bulan ninggalin yang haram. Mana janji Ustadz di video itu? Nggak ada. Saya disalahin. Ya, 3 bulan ini saya luntang-luntung, tidak punya pekerjaan, hutang di mana-mana. Ustadz bohong nih. Maka wahai saudaraku, anda sekarang ketika meninggalkan yang haram, tujuannya apa? Bukankah untuk terlepas dari laknat, selamat di akhirat? Lalu kenapa sekarang mencari dunia? Paham maksud saya? Lalu kenapa kita sekarang mencari dunia? Bahwasanya kalau anda punya pekerjaan tetapi tidak sama dengan yang sebelumnya, mungkin anda tetap bekerja tapi penghasilan tidak sama dengan sebelumnya. Lalu kenapa anda seakan-akan kurang sukses?
Seakan-akan tidak percaya kepada hadis tersebut bahwasanya siapa yang meninggalkan yang haram maka dia akan diganti yang lebih baik darinya. Yang lebih baik tidak mesti harta. Ingat itu baik-baik. Yang lebih baik tidak mesti harta. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa sholat berjamaah. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa berdoa. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa mengatur waktu untuk baca Quran. Yang lebih baik diantaranya Anda bisa mengatur waktu untuk anak istri Anda. Bukankah itu lebih baik? Jadi jangan selalu terpacu bahwa meninggalkan yang haram akan mendapatkan harta yang lebih. Kenapa harus ukurannya selalu harta? Kenapa kemudian sekarang kita orientasinya dunia? Ya. Taib. Mungkin saya punya PR di masjid ini. Insya Allah saya akan sebutkan nanti obat melawan futur. Ya, nanti insya Allah kapan-kapan kita akan datang ke sini lagi. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Saya cuma jawab 3 pertanyaan. Mohon maaf karena waktunya sempit. Saya sering melakukan maksiat atau dosa kecil dan dosa besar. Apakah saya masih punya kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz sekeluarga dan minta doanya Ustaz agar tahun depan saya bisa menikah, agar bisa meninggalkan kemaksiatan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia, semoga semua yang belum menikah dimudahkan oleh Allah untuk menikah. Dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang jomblo itu tidak enak. Pernah ada orang, Ustaz, tolong nasihati saya. Kenapa? Saya tadi malam baru ditolak perempuan. Sudah saya lamar, dia menolak saya. Saya katakan sabar. Kemudian terus berusaha, mungkin dapat yang lain yang lebih baik. Yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah. Sabar, usaha, doa. Habis itu saya diam. Kemudian dia mengatakan, itu aja nasihatnya Ustaz, nggak sampai semenit. Iya, nasihatnya apa lagi? Cuma itu saja. Ustadz ini tidak tahu bagaimana sakitnya ditolak. Dan ini Ustadz harus tahu, ini penolakan untuk yang ke-21 kalinya. Maka saya nasihatkan, yang jelas siapa yang bermaksiat, bertobatlah kepada Allah. Allah menjanjikan orang yang bermaksiat dengan ampunan. Lihat ayat ini. Ayat ini Allah memanggil orang yang bermaksiat, bukan Allah memanggil orang yang ahli taat, bukan. Lihat ayat ini. Allah memanggil orang yang bermaksiat, bukan orang yang ahli taat yang dipanggil oleh Allah. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang berdosa atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka ketika Anda melakukan maksiat, dosa kecil, dosa besar saat sendirian, bertobatlah kepada Allah. Dan 3 syarat taubat utama. Yang pertama adalah menyesal. Yang kedua, memutuskan dosa itu sebenar-benar putus. Dan ini sulit, Pak. Memutuskan dosa ini sulit. Karena bisa kembali lagi, bisa kembali lagi. Sulit ini. Harus usaha. Kadang-kadang usahanya pontang-panting, jungkir balik. Saya pernah ada orang ngasih harddisk eksternal sama saya. Ustadz, ini harddisk saya, tolong isikan semua video kajian Ustadz dan Ustadz-Ustadz lain yang Ustadz miliki. Oh baik. Tetapi Ustadz, saya mohon permintaan satu. Itu di dalam harddisk ada, mohon maaf, tontonan-tontonan saya yang berdosa. Apa itu tontonannya? Dangdut koplo, Ustaz. Lalu saya katakan, kenapa ente nggak hapus sendiri? Maka sudah Ustaz, saya sudah mencoba menghapus. Saya asalnya punya 1 giga, saya hapus semua. Kemudian saya download 20 giga. Maka ini sulit. Yang kedua ini sulit. Memutuskan dosa sebenar-benar putus itu sulit. Kadang-kadang kita perlu jungkir balik, kadang-kadang kita perlu perjuangan betul. Ya, yang ketiga yaitu bertekad untuk tidak kembali lagi bermaksiat. Mudah-mudahan yang bertanya dan seluruh kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Alhamdulillah saya sudah berhijrah selama setahun lebih terakhir dan juga telah mendapat lingkungan dan teman-teman bermanhaj salaf di kampus.
Namun yang saya sayangkan adalah teman-teman saya tersebut didominasi orang-orang yang individualitas, egois, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Terkadang saya menginginkan teman-teman saya yang lama, dikarenakan mereka jauh lebih peduli daripada teman-teman saya yang bermanhaj salaf. Di kampus yang jauh, yang acuh tak acuh, apakah ini termasuk futur? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya iya. Ada semacam perasaan meremehkan orang-orang soleh. Saya akan jawab dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi yang bertanya, sisi yang kedua dari teman-temannya yang acuh. Nanti akan saya jawab. Sisi yang pertama dari orang yang merasa diacuhi oleh temannya. Maka jawabannya adalah kemungkinan ada perasaan itu karena kita membenci tawan tersebut. Disebabkan karena kita membenci sikap yang terlalu dimiliki oleh kawan-kawan tersebut untuk menjaga waktu. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku yang mengira temannya acuh tak acuh. Kita ketika mengenal manhaj ini, mengenal dakwah yang mulia ini, waktu kita adalah modal. Waktu kita adalah modal. Maka jangan sampai berlalu waktu tersebut tanpa menghasilkan yang bermanfaat. Jangan sampai berlalu itu. Makanya kadang-kadang orang mengira, wah ini teman-teman nggak bisa diajak ngopi kek, makan mie ayam kek dulu, duduk-duduk kek, maunya habis kajian langsung pulang, ya. Kemudian tidak terlalu banyak ngobrol dan semisalnya. Maka jawabannya, ya, mungkin saya katakan kepada yang bertanya, mungkin ada perasaan futur seperti itu. Melihat orang-orang yang soleh menjaga waktu, menjaga perbuatan, menjaga perkataan, sehingga terlihat dia acuh tak acuh, akhirnya timbul rasa benci. Mungkin ada perasaan seperti itu. Akan tetapi para ikhwah, berhusnudzanlah kepada kawan-kawan yang sudah berhijrah. Semoga mereka mungkin sedang sibuk dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, kemudian tidak mau membuang-buang waktu. Terutama saya berpesan nih kepada yang sudah berhijrah, jangan terlalu banyak membuat komunitas-komunitas. Kenapa? Karena ketika Anda membuat komunitas, Anda akan berkumpul lagi, kumpul-kumpul lagi, membuang waktu lagi. Silahkan Anda buat komunitas kalau memang itu mendidik Anda untuk lebih bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkannya. Akan tetapi cuma kumpul-kumpul, cuma kongko-kongko, hahaha. Cuma bedanya sekarang kita mungkin tidak melihat televisi yang diharamkan untuk dilihat, kemudian mendengar musik, tidak. Tetapi tetap saja kumpul di kafe-kafe, ngobrol sana sini, kurang manfaat. Terutama perempuan. Perempuan ketika sudah berhijrah, tempatmu adalah di rumah. Maka saya tidak terlalu setuju untuk perempuan membuat komunitas-komunitas yang begitu banyak. Misalkan cadar sekuat, jilbab sekuat, hijab sekuat. Kenapa? Karena ketika ada komunitas, dia akan kumpul, otomatis dia akan keluar rumah lagi. Lalu apa bedanya sebelum hijrah dengan setelah hijrah? Toh dia keluar rumah lagi. Bukankah keluar rumah hanya untuk sebatas keperluan penting seperti menuntut ilmu? Habis itu pulang. Dia berdiam di rumahnya lebih baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna." Diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Itu kerjaan perempuan, terutama yang sudah bersuami. Layani suami, didik anak, kerjakan pekerjaan rumah, itu lebih utama daripada Anda membuat komunitas. Akhirnya Anda keluar rumah, keluar dari hijab Anda yang paling kuat, yaitu rumah. Akhirnya kalau sudah kumpul-kumpul, meskipun sudah jilbab lebar, cadaran, maka yang akhirnya nanti ada foto-foto, ya, jilbab lebar, foto-foto, tidak mau dari depan, dari belakang. Gandengan difoto dari belakang. Indahnya hijrah. Habis itu ngangkat tangan dua gini. Ini apa tandanya? Mau dibini dua nih. Ya, nggak boleh.
Lebih baik Anda fokus nuntut ilmu, tidak perlu untuk membuat komunitas-komunitas yang begitu banyak. Saya tidak melarang mutlak, tetapi jangan terlalu banyak. Akhirnya membuat Anda keluar rumah, membuat Anda duduk-duduk lagi. Tidak majelis ilmu bukan duduknya, tetapi hanya sekedar ingin kumpul. Lalu apa bedanya dengan dulu sebelumnya? Ya. Dan saya berpesan kepada perempuan, jangan pernah eksis di media sosial dengan tubuh Anda. Apapun dari bagian tubuh Anda, meskipun sudah bercadar, foto bercadar, selfie bercadar. Ya, meskipun Ustaz, yang kelihatan kan cuma matanya. Matamu itu loh. Melelehkan gunung es. Maka kembali kita ke pertanyaan tadi. Mungkin yang Anda lihat adalah kawan-kawan yang sedang benar-benar fokus dengan ke ibu-ibu misalkan. Ibu-ibu sering curhat juga. Ustadz, saya pernah hadir kajian Ustadz. Ibu-ibunya kurang kekeluargaannya Ustadz. Nggak nyapa, nggak ini. Sibuk nyatat, habis kajian langsung pulang. Nggak ada salam, nggak ada apa. Maka kita berhusnuzon kepada mereka. Mungkin mereka sedang memfokuskan diri untuk mengisi waktu mereka yang sudah lama dibuang-buang waktunya. Bukankah sebelum berhijrah kita buang-buang waktu? Maka isi waktu kita. Nah, adapun dari sisi jamaahnya, mungkin teman-temannya ini, maka saya katakan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya menolong saudaranya. Maka bersosiallah dengan baik, senyumlah, tegur sapalah, ya. Bagi yang berhijrah seperti itu semestinya. Berusaha untuk bertegur sapa. Seperti misalkan antum sekarang di samping tanya dari mana, namanya siapa. Kadang-kadang hadir berkali-kali majelis di masjid ini, hadir duduk berbarengan di samping, tapi nggak tahu namanya. Dan malu bertanya nama, aneh kan? Maka tanya nama. Nah, ini dari sisi jamaahnya. Maka bersosial. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Wallahu alam. Artinya orang yang beriman, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan pergaulannya dengan manusia, itu lebih baik dibandingkan yang tidak bergaul dan tidak sabar. Allahu alam. Kan jodoh itu cerminan diri. Menurut saya dan teman-teman, saya orang yang lembut. Akan tetapi saya mendapatkan suami yang kasar dan keras. Terutama kasar lewat fisik, sering pukul, mudah marah. Saya sudah menikah kurang lebih 8 tahun. Apakah dia betul-betul jodoh saya? Iya, tentunya sudah jodoh Anda. Sudah nikah masalahnya. Jadi gini. Seorang ketika dia menjalani hidup ada ujian, itu tidak mungkin lepas. Ujian dari 3 sisi. Ada diri sendiri, entah itu dengan penyakit, entah itu diuji lewat ujian macam-macam pada diri sendiri, atau ujian dari hartanya, kekurangan harta, usaha tidak lancar, dibohongin orang, atau apapun. Atau ujian dari keluarganya, anak, istri, atau suami. Nah, si fulanah ini beliau mendapatkan ujian dari suaminya, maka kita katakan itu jodoh Anda. Tapi sekarang bagaimana Anda berhadapan dengan ujian dengan jodoh yang merupakan ujian Anda ini? Itu yang jadi masalah. Ya, dengan jodoh yang merupakan ujian bagi Anda. Nah, jawabannya adalah mendapati suami yang seperti ini, maka seorang wanita yang dia lakukan adalah bersabar dan terus menasihati. Ini saya berbicara dari perempuan yang bersabar dan terus menasihati. Ya, bersabar dan terus menasihati. Kemudian dari laki-lakinya, maka Anda sebagai laki-laki diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli perempuan dengan baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan untuk berbuat baik kepada wanita. Itu redaksi untuk Anda para lelaki. Nah, mudah-mudahan kita lebih baik kepada istri-istri kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.